Coba deh, bayangin danau. Pasti yang kebayang itu air yang luas banget kan? Tapi gimana kalau saya bilang, danau terkecil di dunia itu ukurannya lebih kecil dari kamar tidur kamu? Serius loh, hari ini kita bakal kupas tuntas soal danau super mungil ini. Yap, kamu nggak salah dengar. Jadi ya, kalau kita dengar kata danau, yang langsung kebayang itu pasti gambaran air super luas, kayak Danau Toba yang megah itu, atau mungkin Danau Sentani di Papua yang indah banget. Intinya kita tuh selalu mikirin sesuatu yang gede banget. Nah, sekarang coba deh lupain dulu gambaran danau yang besar tadi. Gimana kalau saya bilang danau terkecil di dunia yang resmi diakui itu ukurannya lebih kecil dari kolam renang? Beneran, saking kecilnya kamu mungkin bisa melompatinya cuma dengan beberapa langkah aja. Gila kan? Oke, saatnya kita kenalan sama si juara dunia dalam kategori paling mungil ini. Namanya Danau Bensi. Danau kecil, tapi gelarnya besar banget. Jadi, si Danau Mungil ini ada di mana sih? Lokasinya itu ada di kota Bensi, Provinsi Liaoning, di Tiongkok. Dan yap, ini resmi loh jadi danau terkecil di dunia. Uniknya lagi, sumber airnya itu bukan dari sungai, tapi langsung dari mata air alami. Jadi kalau kamu lihat langsung, mungkin kamu bakal mikir, ah, ini kan cuma genangan air biasa. Padahal, ini pemegang rekor dunia. Sekarang siap-siap buat kaget ya. Luasnya berapa? Cuma 15 meter persegi. Saya ulang ya, 15. Itu tuh kira-kira seukuran ruang tamu kecil di rumah. Wah, beneran susah dipercaya. Biar lebih kebayang, coba kita bandingin deh skalanya. Kita tahu Danau Toba itu luasnya ribuan kilometer persegi kan? Gede banget. Terus ada kolam renang standar Olimpiade. Nah, sekarang lihat Danau Bensi. Cuma 15 meter persegi. Di grafik ini aja kayaknya hampir nggak kelihatan saking kecilnya. Perbedaannya jauh banget. Oke. Ini pasti bikin kita semua bertanya-tanya kan? Kalau ukurannya segitu doang, bahkan mungkin lebih kecil dari kolam ikan di taman, kok bisa sih disebut danau? Nah ternyata, jawabannya itu sama sekali nggak ada hubungannya sama ukuran. Pertanyaan, loh, sekecil itu kok bisa jadi danau? Itu wajar banget. Emang kedengerannya agak aneh. Tapi ternyata nih, jawabannya itu bukan diukur pakai meteran, tapi ada di definisi geografi. Jadi gini, kuncinya tuh di sini. Menurut para ahli, sesuatu bisa disebut danau kalau memenuhi 4 syarat utama. 1. Terbentuknya harus alami, bukan buatan manusia. 2. Dia harus dikelilingi sama daratan. 3. Nggak nyambung ke laut atau samudra. Dan yang keempat, yang paling penting, dia punya sumber airnya sendiri, kayak dari mata air atau hujan. Dan disinilah jawabannya. Danau Bensi, walaupun super mungil, ternyata memenuhi semua syarat itu. Dia genangan air alami? Cek. Dikelilingi daratan? Cek. Bukan bagian dari laut? Cek. Dan yang paling penting, dia terus-terusan dapat pasokan air dari mata air alami di bawahnya. Jadi, secara teknis dan ilmiah, dia memang danau sejati. Selain gelarnya yang unik itu, Danau Bensi ini juga punya beberapa hal menarik lainnya loh. Karena sumbernya mata air, airnya itu jernih dan tenang banget. Dan dia juga nggak pernah kering, bahkan pas musim kemarau sekalipun. Nah, karena keunikan-keunikan inilah, Danau Mungil ini akhirnya jadi semacam ikon wisata yang bikin bangga kota Bensi. Tapi, cerita tentang Danau Bensi ini lebih dari sekedar fakta geografis yang unik atau aneh. Ada pelajaran yang bisa kita petik justru dari sesuatu yang ukurannya sangat kecil ini. Ini tuh ngasih lihat kita satu hal yang penting banget dalam ilmu pengetahuan. Klasifikasi sesuatu itu nggak selalu ditentukan oleh seberapa besar ukurannya, tapi oleh karakteristiknya. Dalam kasus ini, gimana cara dia terbentuk dan dari mana sumber airnya, itu jauh lebih penting daripada luas permukaannya. Jadi, proses itu lebih penting daripada ukuran. Jadi, sebagai penutup nih ya, Danau Bensi ini seakan-akan ngasih kita sebuah pesan buat direnungkan. Walaupun dia itu danau paling kecil di dunia, namanya tetap tercatat di buku-buku dan dikenal di mana-mana. Ini kayak ngingetin kita, nggak peduli sekecil apapun peran kita, atau sekecil apapun kontribusi kita, semuanya itu tetap punya makna dan tempatnya sendiri di dunia ini. Keren kan pesannya?